warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dian Mardiana. Untuk pertemuan kali ini, materi pokoknya mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, yaitu menurut teori atom Bohr dan bilangan kuantum. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dapat menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom menurut teori atom Bohr dan penentuan elektron valensi. Lalu yang kedua, dapat menentukan bilangan kuantum dari setiap elektron tertentu dari suatu atom. Nah, sebelum masuk ke materi pokok, kita mengingat dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan teori atom, bahwa di sini telah dibahas ada 5 perkembangan, yaitu menurut teori atom Dalton, teori atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum ya. Lalu dipelajari juga mengenai notasi atom, di mana dari notasi atom kita dapat menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektron. Nah, dari sini kita dapat menentukan bagaimana susunan elektron dalam kulit atom menurut teori atom Bohr. Seperti kita tahu bahwa teori atom Bohr di sini mengeluarkan 4 postulat ya, di mana postulat yang pertama adalah elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Nah, dari sini kita dapat melihat di sini elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, di mana di dalam inti ada proton dan neutron ya. Nah, bagaimana dengan orbitnya? Nah, di sini orbitnya ternyata untuk orbit atau kulit pertama dinamakan N sama dengan 1. Lalu orbit atau kulit kedua dinamakan N sama dengan 2. Lalu N sama dengan 3 dinamakan kulit ketiga. Nah, adakah batasan terkait jumlah maksimum elektron yang menempati suatu kulit? Nah, di sini berapa jumlah elektron di N sama dengan 1, di N sama dengan 2, dan di N sama dengan 3? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita masuk ke materi konfigurasi elektron. Apa konfigurasi elektron? Yaitu susunan persebaran elektron di dalam suatu atom, di mana di sini kita dapat menentukan jumlah elektron maksimum dalam setiap kulit, yaitu dengan menggunakan rumus 2N pangkat 2. Nah, dari sini maka muncullah apabila nomor kulitnya 1, maka nama kulitnya adalah K. Maka jumlah elektron maksimumnya di sini N-nya diganti dengan 1, maka diperoleh jumlah elektron maksimumnya adalah 2 elektron. Lalu untuk nomor kulit 2, nama kulitnya L. Masukkan ke dalam rumus 2N pangkat 2, di mana N-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 2, 4, lalu dikalikan 2, diperoleh jumlah elektron maksimumnya adalah 8 elektron. Lalu untuk nomor kulitnya 3, nama kulitnya adalah M, jumlah elektron maksimumnya adalah 18 elektron. Untuk N sama dengan 4, kulit N, jumlah elektronnya adalah 32 elektron. Dan untuk nomor kulit 5, yaitu N sama dengan nomor kulit 5, nama kulitnya O, di mana di sini jumlah elektronnya adalah 50 elektron. Nah, bagaimana penerapannya? Misalnya seperti ini, atom karbon memiliki nomor atom 6, maka bagaimana konfigurasinya? Berdasarkan data ini, kita dapat membuat konfigurasi dari sini bahwa C di atom karbon di kulit K menempati 2 elektron, lalu sisanya di kulit L sebanyak 4 elektron. Nah, ini ya. Lalu bagaimana dengan N? Nah, Na 11. Nah, maka di sini di kulit K ada 2 elektron, lalu di kulit L ada 8, lalu sisanya di kulit M, yaitu sebanyak 1 elektron. Nah, lalu bagaimana dengan Ca 20? Nah, Ca 20, maka di kulit K ada 2 elektron, sisanya di L 8, lalu sisanya 10. Nah, di sini tidak ditulis 10 untuk di kulit M, karena di M itu maksimumnya adalah 18. Karena dia tidak masuk ke dalam 18, maka terisi oleh konfigurasi oktet atau 8,
yaitu elektron sebelumnya, yaitu 8. Maka di M dia adalah 8. Dan sisanya di kulit N, yaitu 2 ya. Jadi untuk Ca20 di sini konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Nah, untuk Cl17 di sini konfigurasinya 2, 8, dan 7. Lalu untuk Br35 2 di kulit K, 8 di kulit M, ini baru 10, sisanya masih 25, maka di kulit M dapat ditempati dengan 18, lalu di kulit terakhir, yaitu di kulit N, di sini sebanyak 7. Nah, dari sini kita dapat menentukan yang namanya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, dari contoh tadi, Ca ini 2882 ya. Dari contoh tadi, maka elektron valensinya adalah untuk C adalah 4, lalu untuk Na adalah 1, lalu untuk Ca adalah 2, lalu untuk Cl adalah 7, lalu untuk Br adalah 7 ya. Nah, jadi elektron valensi itu elektron pada kulit paling luar. Nah, lalu masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum dasarnya yaitu dari teori atom mekanika kuantum. Di sini kita tahu bahwa menurut teori atom mekanika kuantum, di sini ada inti atom lalu dikelilingi oleh awan elektron. Nah, di sekitar inti di sini ada awan elektron, di sini di mana kita dapat menemukan tempat kebolehjadian elektron, ditemukannya elektron. Nah, daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron di sini dinamakan dengan orbital. Lalu dari sini kita dapat menentukan bahwa satu kulit tersusun dari subkulit-subkulit, lalu satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital menampung maksimum 2 elektron. Nah, teori ini dapat kita cari dari bilangan kuantum. Nah, jadi di bilangan kuantum di sini dapat digunakan untuk menentukan yang pertama kedudukan tingkat energi, lalu bentuk serta orientasi suatu orbital. Nah, bilangan kuantum sendiri di sini ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N. Lalu yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik atau M. Lalu yang terakhir bilangan kuantum spin atau S. Nah, keempat bilangan kuantum ini dapat kita gunakan untuk menentukan kedudukan tingkat energi, bentuk, serta orientasi satu orbital. Marilah kita satu-satu ya. Kita ketahui satu-satu apa bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N, menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Nah, kulit ini diberi lambang KLMN, seperti yang tadi di teori atom Bohr. Nah, lambangnya untuk N pertama kulit K, N kedua kulit L, N ketiga kulit M, dan N keempat adalah kulit M ya. Kita terapkan ke dalam contoh. Nah, misalkan tentukan bilangan kuantum utama dari elektron terakhir pada kulit 20 Ca. Nah, di sini Ca konfigurasinya adalah 2, 8, 8, dan 2. Maka di sini 2 itu kulit K, 8 itu L, lalu M itu 8, N 2. Maka dari sini kita dapat menentukan bahwa bilangan kuantum utamanya ada 4, yaitu K, L, M, dan N. Lalu selanjutnya bilangan kuantum azimut atau L, yaitu dapat menentukan subkulit. Nah, harga L berkisar antara 0, 1, 2, sampai dengan N-1. Nah, lambangnya adalah apabila nilai L-nya adalah 0, maka di sini
lambang kulitnya adalah S. Apabila L-nya adalah 1, lambang kulitnya adalah P. Apabila L-nya sama dengan 2, maka lambang kulitnya adalah D. Lalu apabila L-nya adalah 3, maka lambang kulitnya adalah F. Nah, jadi di sini menyatakan subkulit atau orbital. Ini ya. Jadi L sama dengan 0 subkulit S, L sama dengan 1 subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D, dan L sama dengan 3 adalah subkulit F. Nah, misalnya seperti ini. Untuk kulit K, kulit pertama N sama dengan 1, maka harga L-nya adalah 0. Nah, maka subkulitnya adalah 1S. Nah, 1S dari sini, dari N1, 1S. Nah, lalu L, N-nya sama dengan 2, maka L-nya adalah 0 dan 1. Maka subkulitnya adalah S dan P, yaitu 2S dan 2P. Lalu untuk kulit M, karena N-nya sama dengan 3, maka harga L-nya adalah 0, 1, dan 2. Maka subkulitnya adalah 3S, 3P, dan 3D. Ya. Lalu untuk kulit N, di mana N-nya juga 4, maka harga L-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Maka subkulitnya adalah S, P, D, dan F, yaitu 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, ini adalah bilangan kuantum azimut atau L. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau M, yaitu orbital khusus yang ditempati elektron pada subkulit. Harga M di antara min L, 0 hingga plus L. Sehingga di sini untuk subkulit S, ya, diingat tadi ya, L-nya adalah 0, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah 0, maka jumlah orbitalnya 1. Nah, di sini satu kotak, 0. Nah, untuk P, di sini L-nya adalah 1, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, 0, dan plus 1, karena di antara min L, 0, dan plus L, sehingga jumlah orbitalnya ada 3, min 1, 0, dan plus 1, maka di sini ada 3 kotak. Nah, untuk D, nilai L-nya adalah 2, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, maka jumlah orbitalnya adalah 5. Nah, di sini berarti masing-masing ada 5 kotak. Nah, untuk subkulit F, maka L-nya adalah 3, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3, maka jumlah orbitalnya ada 7. Nah, maka kita gambarkan di sini ada kotak sebanyak 7. Nah, lalu yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Di sini menggambarkan arah rotasi atau putaran elektron dalam suatu orbital. Perputaran elektron. Nah, karena perputaran, maka ada 2 arah. Yang pertama adalah searah jarum jam atau arahnya ke atas, maka ini nilainya adalah plus setengah. Lalu yang kedua adalah berlawanan arah dengan jarum jam, nilainya ke bawah, maka nilainya adalah min setengah. Lalu bagaimana bentuk dan orientasi orbital? Nah, di sini tadi kan ada S, ada P, ada D, dan ada F ya. Nah, untuk orbital S, karena di sini 0, maka di sini rapatan elektron yang sama dari inti. Nah, jadi ini ke semua arah sama dengan inti. Maka di sini bentuknya adalah bulat. Nah, sedangkan untuk orbital P, nah, orbital P di sini ada 3. Di mana di sini rapatan elektron dengan arah tertentu. Sehingga ada PZ, PX, dan ada PY. Kemudian, bagaimana dengan bentuk dan orientasi orbital D? Nah, orbital D di sini lebih rumit lagi dari P, ya.
Karena D tadi ada 5 ya, jadi semua orbital berimpit pada inti yang sama. Nah, di sini ada 4 yang sama, lalu ada satu yang berbeda ini. Nah, ini membentuk seperti cuping atau dumpling 2 ya. Kalau yang lain ada 4 di sini, yang berbeda adalah DZ kuadrat. Lalu yang terakhir adalah orbital F. Nah, ini lebih rumit lagi. Nah, ini jadi materi pertemuan kali ini sampai ke bentuk dan orientasi orbital. Silahkan kalian pelajari, semoga bermanfaat. Demikian materi pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.